Murojok, pacaran dari balik dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Nggak apa-apa, embun ini air obat, hibur hatiku. Menurut cerita tetua di kaki buntul Dedecer, embun yang melekat di rerumputan berkhasiat obat, antara lain dapat menghaluskan kulit. Makanya, setiap pergi ke sekolah, embun itu kujadikan sebagai pelembab wajah dan kulit tangan. Setiba di bawah rumpun bougainville berbunga merah, telapak kakiku merasakan anak tangga yang dibuat dari gundukan tanah. Ini anak tangga pertama, masih ada 19 anak tangga berikutnya, baru sampai ke jalan desa, desisku. Ku coba melihat ke permukaan tanah, tetapi kabut menghalangi pandanganku. Cahaya obor di tangan kananku tidak mampu menerangi permukaan tangga. Aku harus mengandalkan insting, lebih-lebih setiap kelokan tangga yang sudah kukenal sejak anak-anak. Di ujung anak tangga terakhir, saraf kakiku merasakan permukaan jalan desa. Banyak batu dan kerikil, ditambah permukaannya bergelombang. Ruas jalan ini satu-satunya prasarana transportasi untuk keluar dari buntul Dedecer menuju ke Kebayakan atau Takengon. Tahun lalu, permukaan jalan ini pernah dirapikan melalui upaya gotong royong, sudah bagus dan rata. Namun, selama musim panen, masuk pedati yang mengangkut hasil panen. Roda pedati meninggalkan sepasang lubang memanjang. 2 bulan lalu permukaan jalan itu diguyur hujan lebat, bekas roda pedati tadi membentuk parit kembar di tengah badan jalan. Samar-samar, kulihat bayangan beberapa orang perempuan sedang berjalan tergopoh-gopoh. Masing-masing memanggul sekarung sayuran di punggungnya yang diikat dengan seutas tambang bernama jangkat. Jangkat adalah lot karier atau pengangkat beban, dirajut dari serat kulit tanaman semak kreteng, sejenis rami. Bentuknya seperti tali berpilin 3 atau kepang rambut selebar 3 jari, panjangnya antara 2–3 meter. Cara kerja alat ini seperti fungsi ransel, setelah sayuran dibungkus dalam karung, diikat dengan tali jangkat. Ikatannya dilonggarkan, lalu dimasukkan kedua lengan dalam tali jangkat. Kemudian, beban itu menggantung di punggung perempuan itu, sedangkan tali jangkat tadi sudah tersandang di kedua bahu mereka. "Ibi, tunggu!" teriakku memanggil salah seorang perempuan paruh baya yang kukenal. Dia kupanggil Ibi-Bibi karena perempuan itu memanggil bapakku dengan sebutan abang. "Iya, cepat dikit," kata perempuan itu. Mereka adalah perempuan berjangkat, pejalan kaki tangguh. Setiap subuh secara rutin melintasi ruas jalan itu. Mereka teman seperjalanan setiap pagi saat aku berangkat ke sekolah. Kehadiran mereka di jalanan sepi itu membuatku berani melintasi jalan Mendale Kebayakan. Sebuah ruas jalan yang dikenal angker dan seram. Langkah perempuan itu sangat cepat, 50 kg beban di punggungnya serasa seringan kapas. Terkadang timbul rasa malu membandingkan diriku dengan mereka. Aku masih muda tetapi kalah langkah. Keteteran, terkadang harus berlari menyesuaikan langkah dengan mereka. "Ayo Niko, biasakan berjalan cepat," kata perempuan berjangkat itu sambil tersenyum kepadaku. "Capek, Bi," kataku kecapean. "Masa anak muda kalah dengan nenek-nenek," katanya menertawaiku sambil melintasi titik kayu wikul Kebayakan. Sampailah kami di persimpangan Kala Kebayakan. Perempuan itu melanjutkan perjalanan ke Takengon, sedangkan aku membelok ke kiri menuju ke Kala Kebayakan, muara wikul Kebayakan.